Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Pak. Oke, hari ini tanggal 15 Februari tahun 2021 kita laksanakan proses pembelajaran pertama untuk semester 6. Jadi semester 6 hanya ada 13 SKS, salah satunya adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat yang jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Jadi kalau kita lihat di RPS-nya, RPS untuk KGD ini, keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana, ini ada di semester 6, jumlah SKS-nya 3. Jadi beban SKS-nya 1 teori, 1 praktek, dan 1 klinik. 1 teori, 1 praktek, dan 1 klinik. Menurut kalender akademik harus selesai seluruh mata kuliah teori, yaitu KGD dan gerontik, itu tanggal 17 April. Sampai ke klinik. Jadi 17 April ke sana itu khusus untuk KGD, gerontik, sama keterampilan terpadu itu harus selesai tanggal 17 April. 17 April ke sana adalah waktu untuk uji proposal dan pengambilan data dan uji hasil KTI. Jadi semua proses tanggal 17 April selain KTI itu harus sudah selesai. Jadi karena tahun ini kita akan ada UKOM di bulan Juni kalau nggak salah, kemudian Agustus, kemudian Oktober. Kalau ini jadi nanti kalian ini adalah exit exam, kalau jadi exit exam artinya UKOM dulu baru boleh wisuda, itu bisa dimulai di bulan Juni, Agustus, Oktober. Ada 3 periode. Mudah-mudahan semua mahasiswa bisa ikut UKOM sebelum Oktober, sehingga Oktober kalau kita mau wisuda di bulan Oktober, semua harus sudah lulus UKOM. Ini gambaran awal ya. Jadi untuk mata kuliah KGD, ini ada 3 SKS, 1 SKS teori, nanti kita akan melakukan pembelajaran 8 kali tatap muka, teorinya karena 1 SKS, kemudian praktek, ini 1 SKS, kita akan juga 8 kali tatap muka, kemudian nanti klinik 1 minggu, 6 hari, itu juga kemungkinan besar masih daring. Ya, tingkat 3 ini nanti yang rencana luring ke kampus adalah untuk perawatan terpadu. Tapi kalau untuk keperawatan klinik, KGD masih daring, karena IGD rumah sakit belum ada yang bisa menerima mahasiswa untuk praktek. Kan kita akan terbatas oleh waktu, sehingga kalau kita akan menunggu sampai kapan rumah sakit bisa menerima mahasiswa praktek, kita coba untuk selesaikan di bulan April, sehingga semua materi akan selesai, sehingga kita tinggal untuk KTI. Hingga praktek kliniknya kemungkinan besar masih online. Cuma keperawatan terpadu nanti ada waktu kurang lebih 2 minggu, itu akan luring di kampus. Akan ada waktu untuk praktek langsung di kampus. Oke. Untuk KGD, pembelajaran teori nanti saya sendiri, itu 8 kali tatap muka, nanti praktek saya dengan Bu Dewi, kemudian praktek klinik ada 5 orang pembimbing, saya, Bu Dewi, Bu Fitri, Bu Santi, dan Bu Sinta, untuk praktek klinik. Mungkin kelasnya sudah mengambil ya, Pak Admisi KRS, kelas mana yang diambil. Terus, ini capaiannya, bahan kajiannya adalah perspektif perawatan gawat darurat, konsep prinsip gawat darurat, pelayanan gawat darurat, SPGDT, konsep prinsip pelaksanaan gawat darurat, konsep asuhan keperawatan gawat darurat,
kemudian penilaian korban, triase, kemudian manajemen bencana, ya, kemudian BHD atau CPR, nanti itu kita pelajari di teori. Prakteknya juga ada di sini. Kemungkinan juga kita akan tambah beberapa materi berkaitan dengan gawat darurat, karena di kurikulum tidak menyebutkan kegawatan pada suatu penyakit. Tidak ada di kurikulum. Cuma nanti akan saya tambahkan kegawatan penyakit untuk kardiovaskuler dan trauma. Jadi yang masuk ke gawat daruratan adalah kasus-kasus jantung dan kasus-kasus trauma atau cedera. Nanti coba saya masukkan di silabus. Ini penilaiannya teori 70%, kemudian klinik 30%. Jadi 100%. Kemudian kita tidak ada UTS, nanti karena 8 kali tatap muka teori, jadi nanti teori selesai, kita langsung UAS. Jadi penilaiannya hanya sekali. Ini nanti saya perbaiki. Jadi tidak ada UTS dan UAS. Ya. Kemudian, jadi 100% nilai teorinya sekali ya, sekali evaluasi selesai, tidak ada UTS, tapi hanya UAS. Kemudian ini nanti bahan kajiannya, nanti ini belum saya selesaikan karena belum tanda tangan oleh dari akademik. Nanti akan selesaikan, saya akan kasih tanggal dan jamnya. Karena ini harus selesai di bulan April, kita 2 minggu ini teorinya harus selesai. Minggu ini dan minggu depan teori selesai KGD. Jadi nanti penugasan itu hanya ada di hari Jumat minggu depan. Ya, kalau teori minggu ini, insya Allah 3 kali hari ini, kemudian 2 hari Jumat. Jadi sudah 5 kali tatap muka untuk minggu ini. Kemudian karena ini sistemnya online, nanti saya bisa langsung Zoom atau bisa saya langsung dengan di YouTube atau dengan tugas-tugas yang lain nanti bisa di Google Classroom. Ya. Jadi mahasiswa harus aktif melalui proses online. Ya. Jadi bisa dilakukan pembelajaran melalui Zoom, YouTube maupun Google Classroom. Ya, nanti materi-materinya bisa saya share lewat lewat Sipen ya. Jadi UAS kurang lebih tanggal 29 Maret itu sudah UAS. Jadi jadi nanti teori, praktek baru UAS. Setelah UAS baru klinik seminggu. Jadi kurang lebih April awal itu sudah selesai. Insya Allah sudah selesai. Karena kita dikejar waktu untuk menyelesaikan KTI dan lainnya. Ya, ini prakteknya nanti saya dengan Bu Dewi, kliniknya nanti dengan 5 orang dosen. Nanti ini saya buat PDF, nanti saya share ke Sipen. Itu yang berkaitan dengan silabus atau RPS. Sekarang kita masuk untuk materi. Oke, ASKEP, asuhan keperawatan gawat darurat. Jadi prinsip ASKEP, prinsip asuhan keperawatan, bagaimana seorang perawat itu
mampu melakukan proses mengkaji sampai dengan mendokumentasikan. Jadi bagaimana mahasiswa atau perawat itu bisa mengkaji, menilai bahwa oh ini kasus gawat darurat. Kemudian kalau sudah tahu masalah dia mengalami gawat darurat, baru kita masuk ke diagnosa perawatan. Jadi dari pengkajian, diagnosa. Diagnosa. Nanti tahu masalahnya apa. Kalau sudah tahu masalahnya apa, diagnosanya apa, baru merencanakan tindakan atau intervensi, kemudian melakukan tindakan atau implementasi, kemudian evaluasi, terakhir, kemudian baru pendokumentasian. Jadi sebenarnya prinsipnya perawat mampu melakukan itu untuk asuhan keperawatan. Oke, rangkaian kegiatan asuhan keperawatan gawat darurat adalah rangkaian kegiatan praktek keperawatan gawat darurat yang diberikan oleh perawat yang kompeten memberikan asuhan keperawatan di ruang gawat darurat. Jadi ruang gawat darurat ini bisa di intrahospital, artinya di ruang IGD, ataupun di pre-hospital, atau pre-hospital itu di tempat kecelakaan, tempat musibah, tempat bencana, itu adalah salah satu juga area untuk gawat darurat. Prosesnya tadi saya sempat singgung, pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah pendokumentasian. Jadi kalau langkah-langkah proses perawatan ya 5 ini, pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian terakhir adalah pendokumentasian. Oke, jadi apa bedanya pengkajian KMB, anak maternitas dengan gawat darurat? Jadi kalau ditanya, pengkajian gawat darurat mulai dari mana? Mengkaji keperawatan gawat darurat adalah melalui proses yang namanya pengkajian primer A, B, C, D, E. A, airway, B, breathing, C, sirkulasi, D, disability, E, exposure. Airway jalan nafas dengan kontrol servikal. Airway atau jalan nafas. Sering saya sebutkan, orang atau manusia dapat hidup, bisa hidup kalau tubuhnya mampu melakukan proses metabolisme. Metabolisme akan bisa terjadi kalau dia membutuhkan oksigen. Jadi kalau orang tanpa oksigen, ya nggak akan bisa hidup. Makanya jalan pertama yang harus perhatikan seseorang yang mengalami pasien ini gawat atau tidak, dilihat airway atau jalan nafas. Karena kenapa? Bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam tubuh kalau jalan nafasnya terganggu atau tersumbat atau terhambat. Jadi kalau kita lihat jalan nafas apa aja, dari mana ke mana? Yang namanya jalan nafas yaitu dari hidung sampai dengan paru-paru. Itu jalan nafas. Jadi jalan nafasnya harus selalu clear. Jalan nafas clear yang mana? Ya pasien RR-nya normal, tidak ada usaha nafas berlebih. Ya. Itu salah satu pasien yang jalan nafasnya clear. Ya. Pasien tidak memegangi tenggorokan contohnya. Jadi tidak ada yang menyumbat di jalan nafas. Kemudian B, ya, kenapa dengan kontrol servikal? Kontrol servikal itu adalah kontrol leher. Jadi leher, kenapa leher itu sangat penting? Leher atau servikal itu kalau di dalam gawat darurat adalah hal yang sangat harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya orang terjadi kecelakaan, ada jejas atau luka pada kepala, leher, kemudian ada di klavikula, skapula, itu perlu dicurigai adanya fraktur servikal. Jadi harus diapakan? Dikontrol supaya servikal tidak mobilisasi atau tidak bergerak. Makanya dilakukan adalah kontrol servikal dengan mengimobilisasi daerah servikal. Contohnya diapain?
kalau ada terjadi gangguan di leher harus pasang neck collar atau harus diimobilisasi. Karena leher ini adalah bagian yang ada namanya saraf-saraf yang menghubungkan antara pusat persarafan dengan kontrol di jantung dan di paru. Sehingga kalau terjadi ada cedera di leher, kemudian di cara ngangkatnya sembarangan, itu bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau orang ada cedera kepala, cedera leher, itu harus cara mengangkatnya pun juga harus dengan minimal 3 orang. Ya, minimal 3 orang sehingga leher tetap terkontrol. Kemudian kalau kita pakai alat transportnya itu juga bisa menggunakan LSB namanya, ya, long spine board. Jadi alasnya yang harus keras, rata dan keras supaya lehernya tidak bergerak dengan kemana-mana. Ya, makanya kenapa banyak kecelakaan orang meninggal di tempat saat dibawa ke rumah sakit saat diangkat itu contohnya orang yang salah mengangkat. Contoh mengangkat orang itu kayak mengangkat kambing. Kalau kambing kan dipegang kakinya, pegang tangannya, diangkat. Kepalanya kemana lehernya? Lehernya pasti akan jatuh kan? Itu yang mematikan, itu yang berbahaya. Ya, makanya kalau mengangkat pasien itu perlu perhatikan leher. Kemudian breathing dan ventilasi, yaitu pernapasan dan berikan pernapasan. Kemudian C, sirkulasi, kontrol perdarahan. Jadi kalau apa bedanya airway dengan breathing? Kalau airway lihat jalan nafasnya bersih atau enggak. Kalau breathing lihat tadi RR-nya, pola nafasnya, itu breathing. Jadi kalau orang jalan nafas clear, belum tentu breathing-nya bagus. Contoh kalau yang airway contoh orang tersedak. Orang tersedak makan bakso, tersedak, jalan nafasnya pasti tertutup. Kalau tertutup, udah otomatis pasien nggak bisa bernafas, pasien terlihat memegang lehernya, ya itu contoh masalah di airway. Atau pasien yang tertutup jalan nafas oleh sekret yang banyak, suara nafasnya ronchi yang berat, itu juga airway-nya bermasalah. Kalau breathing contohnya apa? Contohnya breathing pas orang-orang yang mengalami cedera dada. Contohnya tertusuk bagian dada. Tertusuk bagian dada, ada darah mengumpul di bagian paru, namanya hemotoraks. Kalau ada darah di sekitar paru, sekitar dada, airway-nya bermasalah nggak airway-nya? Jalan nafasnya. Tidak, tapi breathing-nya yang bermasalah. Dia tidak mampu mengembangkan parunya dengan baik karena ada tekanan atau tekanan, ada darah di sekitar paru. Itu namanya breathing yang bermasalah. A-nya nggak bermasalah, breathing-nya bermasalah, itu juga berbahaya. Ya. Kemudian sirkulasi dengan kontrol perdarahan. Kalau orang sirkulasi itu adalah sirkulasi itu jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah artinya banyaknya cairan itu tergantung dari volume darah yang ada yang bersirkulasi di dalam tubuh. Jadi contohnya kalau dia luka, maka banyak darah yang keluar melalui pembuluh darah. Makanya yang tindakan yang dilakukan adalah kontrol perdarahan, harus dihentikan perdarahan. Kemudian disability itu adalah ketidaksadaran. Pasien mengalami penurunan kesadaran. Disability contohnya ya harus periksa GCS. Kalau GCS-nya di bawah 15 berarti ada proses penurunan kesadaran. Kalau 3 sampai 8 berarti pasien koma. Ya, jadi itu cara meriksanya dengan GCS disability. Kemudian kalau exposure, kontrol dengan membuka pakaian pasien
tetapi cegah hipotermi. Jadi dibuka bajunya, kemudian cegah hipotermi. Kenapa dibuka bajunya? Kalau ada jejas yang lain, luka-luka di mana, itu untuk melihat itu harus di exposure. Oke, saya sekarang nih, kalau airway pengkajiannya biasanya ada tidaknya sumbatan jalan nafas, distres pernafasan, kemudian fraktur servikal. Sumbatan jalan nafas total, pasien sadar, memegang leher, gelisah, sianosis. Jadi kalau indikasi pasien dengan oksigen yang kurang apa? Terlihat sianosis. Pasti kalau sumbatan jalan nafasnya total, tadi yang saya bilang tersedak, maka tubuh akan terlihat sianosis atau kebiruan. Pasien tidak sadar, tidak terdengar suara nafas dan sianosis. Ini sumbatan parsial jalan nafas, contohnya ada kesulitan bernafas, retraksi suprasternal, jadi ada retraksi dinding dada, masih terdengar suara nafas dan suara nafas stridor, ngorok. Biasanya ngorok ada sumbatan jalan nafas. Sumbatan total jalan nafas tidak ada. Ini kalau parsial ini artinya sebagian, kalau total ini penuh. Jadi kalau juga sumbatan jalan nafas penuh, tidak ada suara nafas, ada kesulitan bernafas, retraksi interkostal, tidak dapat berbicara atau batuk, memegang leher, ada tanda-tanda kepanikan, wajah pucat dan sianosis. Ya, ini bedanya antara contoh sumbatan parsial dan total, sumbatan total. Oke, ini breathing. Saya akan lihat tindakannya. Ini bagaimana manajemennya kalau terjadi masalah di jalan nafas? Ini nanti saya langsung loncat ke implementasi ya. Jadi kalau tahap dasar untuk supaya jalan nafas terbuka adalah membuka jalan nafas. Bagaimana caranya membuka jalan nafas? Ini membuka jalan nafas tanpa alat namanya. Jadi tidak pakai alat. Ini membuka dulu. Contoh yang pertama adalah dengan finger swab atau manuver Heimlich. Finger swab itu kalau ada sumbatannya di mulut, di sekitar mulut, itu bisa langsung finger swab. Jadi masukkan jari, ada yang nyebutnya cross finger swab. Jadi sapuan ke mulut melalui tangan, melalui jari. Atau dengan manuver Heimlich. Manuver Heimlich ini bisa dengan abdominal thrust, ya, jadi menekan pada bagian perut supaya kalau ada benda yang ada di jalan nafas itu bisa keluar. Kemudian chin lift, head tilt chin lift. Jika tidak ada fraktur servikal. Jadi buka jalan nafas, yang kedua tanpa alat, membuka mulut, membuka jalan nafas dengan cara head tilt chin lift. Chin lift and head tilt, atau orang biasa menyebutnya adalah head tilt chin lift. Ingat, head tilt chin lift membuka jalan nafas bila pasien tidak ada fraktur servikal. Tidak ada trauma servikal. Kalau ada trauma servikal, pakai apa buka jalan nafasnya? Pakai jaw thrust. Ingat, jaw thrust untuk pasien yang mengalami fraktur servikal, head tilt chin lift untuk pasien yang tidak mengalami fraktur servikal. Itu cara membuka jalan nafas tanpa alat. Itu menggunakan tangan, jadi tidak pakai alat. Nah, ini contoh yang finger swab. Ini namanya cross finger swab. Cross finger ini untuk membuka. Jadi kalau mulutnya tertutup, dibuka dulu. Dilihat di dalam mulutnya
ada benda asing atau tidak. Ya, cross finger. Jadi antara ibu jari dan jari telunjuk itu satu ibu jarinya itu ibu jarinya yang ke bawah ya. Ibu jari ke bawah ke bibir bagian bawah, kemudian telunjuk ke atas. Ya, dibuka. Kemudian tangan satunya meraih atau mengambil benda asing yang ada di dalam mulut. Ya. Ini cross finger swab. Cross finger swab itu adalah membuang benda asing yang ada di dalam mulut sehingga nafas bisa terbuka. Kemudian ini head till, ini chin lift. Head till menekan kepala ditekan ke bawah atau ditengadahkan, kemudian dagu ditarik. Ya, head till, chin lift. Ini kepalanya ditekan ke bawah, dagunya ditarik ke atas. Ingat, ini tindakan head till chin lift untuk membuka jalan nafas pada korban yang tanpa cedera servikal. Kalau yang cedera servikal gimana? Yang jauh teras. Ini jauh teras. Nih, kalau jauh teras, kalau ini kan head till chin lift memungkinkan leher untuk bergerak. Tapi kalau jauh teras, ini ada angulus mandibula, mandibulanya yang diangkat ke atas, mandibulanya yang digerakkan. Jadi bukan lehernya. Jadi mandibula ini ada mandibula, ya mandibula tulang rahang itu nanti diangkat supaya jalan nafasnya terbuka, supaya mulutnya terbuka. Oke, ya ini namanya jauh teras, mengangkat angulus mandibula ke atas tanpa menggeser leher sehingga mulut terbuka. Sehingga jauh teras ini adalah membuka jalan nafas untuk pasien yang tidak mengalami trauma servikal. Bila dengan cara di atas tanpa alat tidak berhasil, ingat, jika tanpa alat tidak berhasil, maka perlu dilakukan namanya dengan alat. Oke, alatnya apa aja? Tapi kalau sumbatannya tadi, sumbatan masih bisa dibuka dengan cara lain. Selain tadi ya, selain buka swab dengan itu, kita coba buka dengan cara yang lain. Nih, ini tanpa alat juga, ini cross finger sama. Cuma dia dengan ada namanya menghilangkan sumbatan jalan nafas dengan back blow. Back blow. Jadi apa itu back blow? Dikenal juga dengan back slap. Tindakan dilakukan dengan memberikan pukulan sebanyak 5 kali menggunakan tangan penolong, back blow, menciptakan vibrasi tekanan. Ini biasanya kalau pada bayi bisa. Ya, ditekan di punggung. Kalau orang keselak, tekan di punggung itu namanya back blow, back slap atau back blow. Jadi menekan supaya ada vibrasi sehingga mengeluarkan benda asing. Cara melakukan tindakan apabila korban dewasa, maka penolong berdiri di belakang korban. Kalau dia dengan penolong dewasa, penolong berdiri di belakang korban, masih berdiri. Kemudian dan pada korban anak-anak, maka penolong dewasa harus berlutut di belakang korban. Selanjutnya letakkan tangan penolong tepat di dada korban sebagai penyangga, berikan 5 kali pukulan di antara tulang skapula korban, dan jika belum berhasil lanjutkan dengan Heimlich manuver. Jika ditekan di punggung nggak keluar juga, maka lakukan Heimlich manuver. Apa itu Heimlich manuver? Nih, American Heart Association menyatakan bahwa back blow kurang efektif dilakukan pada korban dewasa dibandingkan pada infan. Ini, back blow dengan tadi menekan di belakang punggung itu efektif pada anak-anak, infan. Tapi kalau dewasa tidak
Efektif. Efektifnya dengan menggunakan Heimlich maneuver. Nih. Ini back blow pada anak-anak. Kalau anak-anak biasanya lebih efektif. Kalau dewasa kurang efektif. Makanya menggunakan yang namanya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver dikenal juga dengan abdominal thrust dan dikenal juga dengan dorongan perut. Biasanya kalau dorongan perut pada orang yang gemuk itu juga bisa dilakukan dengan dorongan perut. Ini contohnya. Nah, kalau Heimlich maneuver ini dorongan perut abdominal thrust, ini Heimlich maneuver. Heimlich maneuver itu penolong di belakang, belakangi korban, kemudian tangan yang dominan mengepal. Jadi mengepal, taruh di bawah processus epipedeus. Taruh di bawah processus epipedeus, kemudian tangan yang satunya adalah memegang tangan yang dikepalkan, kemudian dihentakkan. Dihentakkan 5-10 kali. Jadi harapannya dengan dihentakkan itu ada dorongan udara dari abdomen, sehingga sumbatan yang ada di jalan nafas, kesedak tadi, itu bisa keluar. Itu namanya Heimlich maneuver. Kemudian kalau orang yang obesitas atau orang yang hamil, tidak efektif, sehingga dilakukan teknik lain yaitu chest thrust. Jadi kalau orang hamil kan nggak mungkin abdomennya ditekan, makanya yang ditekan adalah dada atau chest thrust. Ini Heimlich maneuver secara berdiri ini atau bisa kalau sadar itu bisa dengan sadarkan diri. Kalau tidak ada penolong gimana? Bisa nggak kira-kira korban melakukan sendiri? Kalau korban jauh tidak ada, dia berteriak nggak bisa. Kan kalau seandainya kalian makan bakso sendirian tuh ada temennya nggak mau bagi-bagi di kamar sendiri. Kemudian tahu-tahu tersedak. Nah, apa yang dilakukan? Mau ngomong kan nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Orang tetangga di kosannya di sampingnya, dia sudah sangat sesak. Yang bisa dilakukan adalah dengan ujung kursi. Jadi kursi yang ada tempat untuk bersandarnya, itu sebisa mungkin hentakkan di kursi itu kalau dia sendiri ya. Sendiri, karena kalau dia mau memuntahkan nggak bisa, hentakkan di abdomen tadi, di bawah processus, itu ke kursi. Itu juga Heimlich maneuver, tapi dilakukan sendiri. Ya. Karena kenapa? Kalau sumbatan itu terus-menerus, ya pasti bisa mengalami kematian. Dan makanya ini tindakan adalah harus cepat. Ya, tindakan harus cepat dan tepat, dan harus efektif. Ini chest thrust tadi sudah. Oke, ini tadi chest thrust, dada atau abdomen yang ditekan. Oke, ini adalah tindakan membuka jalan nafas atau melonggarkan jalan nafas tanpa alat. Selain finger swab, kemudian back slap atau back blow, kemudian Heimlich maneuver, abdominal thrust, chest thrust, ya, itu semua tidak menggunakan alat. Dan yang membuka jalan nafas adalah head tilt chin lift maupun jaw thrust. Itu tanpa alat. Sekarang yang dengan alat seperti apa? Ini yang menggunakan alat. Ada namanya oropharyngeal airway, OPA. Kemudian ada nasopharyngeal airway, NPA. Kemudian ada endotracheal intubasi atau ETT. Kemudian ada krikotirotomi atau tracheostomi, melubangi tracheas atau melubangi tulang krikoid. Ya, jadi ada yang dengan alat, yaitu OPA, NPA, ETT, kriko, dan tracheostomi. Kriko itu menusuk, nanti kita jelaskan, menusuk
tulang krikoid dengan pensil atau apa. Kemudian ada tracheostomi. Kalau tracheostomi itu membuka trachea dengan proses operasi. Nah, apa itu OPA? OPA adalah nama lain dari mayo atau gudel. Kalau di rumah sakit ada yang nyebutnya mayo, ada yang nyebutnya gudel. Itu merek sebenarnya. Atau ya sekarang sudah banyak OPA. Kalau dulu orang nyebutnya gudel. Kalau di GDD ambilin gudel, itu OPA namanya. Memberikan fasilitas untuk suction, mencegah endotrakeal tergigit pasien, menahan pangkal lidah agar tidak jatuh. Jadi fungsinya adalah menahan supaya lidah tidak jatuh. Karena kalau lidah pasien nggak sadar lidah jatuh, lidah maksudnya jatuh itu ke bawah, itu menutup jalan nafas. Ini namanya OPA, gudel. Jadi ini yang ke mulut, ini yang ke mulut, ini yang ke lidah, ke bawah lidah. Kalau nanti suction biasanya lewat sini suctionnya. Makanya tadi gudel juga OPA bisa untuk alat untuk suction. Ya, kalau suctionnya lewat mulut, lewat sini. Ini namanya oropharyngeal airway atau OPA, atau OPA itu singkatannya oropharyngeal airway atau gudel atau mayo sebutannya ya. Cara pemasangannya sekret darah muntahan dibersihkan dulu, suction, masukkan alat dengan ujung mengarah ke sefalat, ya, ke kepala, lalu mengarah ke belakang ya, mengarah ke belakang, kemudian ke mulut ya. Saat didorong masuk mendekati dinding belakang, faring, alat diputar 180 derajat. Ukuran alat dan penempatan tepat menghasilkan bunyi nafas yang nyaring pada auskultasi paru dan pada saat dilakukan ventilasi. Kemudian pertahankan posisi kepala yang tepat setelah alat terpasang. Jadi gini masangnya. Nih. Jadi dia masuk ke sini, awalnya akan begini, kalau waktu masuk, kemudian nanti setelah masuk itu diputar. Tadi kan diputar 180 derajat. Jadi masuk dulu, kemudian diputar. Setelah dalam mulut itu diputar. Ya ini masuk, kemudian nanti diputar supaya lidahnya itu terangkat oleh alat ini. Ya, ini nggak terlihat gambarnya. Ini sudah masuk, jadi masuk, diputar seperti ini. Ya, ini sehingga kalau seperti ini terpasang begini, lidah terangkat, kemudian lidah tidak jatuh. Kalau mau lakukan suction bisa lewat OPA ini. Nih, ini pasangnya begini. Ya, posisinya begini. Oropharyngeal airway display strong from oropharyngeal. Jadi dia ada di bawah lidah. Ini kan penolong tadi kan di atasnya ya. Nah, penolong di atasnya, dari atas, ya. Kemudian dia nanti akan balik ke bawah. Jadi kalau dia tadi kan begini, dari sini masuk, kemudian diputar. Kalau posisi ini kan dia dari atas begini, masuk, ya masuk. Kemudian kalau diputar, posisinya akan seperti ini. Bisa bayangin nggak? Bisa, Pak. Ya, maksudnya begini, tapi kalau sudah terpasang dia akan begini. Ini masang OPA. Lanjut, hanya untuk pasien-pasien tidak sadar, jadi kalau nggak sadar aja ya, menimbulkan obstruksi, komplikasi menimbulkan obstruksi dapat menstimulasi muntah dan spasme laring, karena biasanya ada benda masuk ke mulut, biasanya juga akan spasme atau muntah.
Bahaya pemasangan salah akan mendorong lidah ke belakang malahan. Kalau salah masang malah mendorong lidah. Ukuran yang terlalu panjang akan menekan epiglottis dan menutup rima glotis, akibatnya jalan nafas. Jadi harus tidak boleh terlalu panjang dengan pasien. Makanya tadi ada ukurannya, ukuran besar, medium, dan kecil. 5, 4, dan 3. Nih, ini cara mengukurnya. Cara mengukurnya ini dari ujung pipi, ujung bibir ya, ujung bibir, kemudian ditaruh ke ujung kuping. Ya. Ini sebenarnya dari ujung bibir sini ke kuping, ke telinga. Ke telinga, ya. Kalau dia pas di telinga, antara ujung bibir dengan telinga, itu pas antara nanti saat dimasukkan tidak terlalu panjang maupun tidak terlalu pendek. Makanya tinggal pilih mau yang besar, medium, atau kecil. Lihat dari orangnya, usia dan anatomis dari kepalanya. Kemudian selain OPA adalah NPA atau nasofaringeal airway. Jadi kalau OPA tadi masuk ke mulut, kalau NPA adalah masuk ke hidung. Ini jarang dipakai sebenarnya. Tanpa cup, kemudian terbuat dari plastik atau karet yang soft, biasa dari karet, dipilih oleh insersi orofaringeal sulit oleh karena trismus, trauma masif di mulut, interdental wiring. Jadi kalau mulutnya susah dibuka, ya, kemudian ada trauma di sekitar mulut, maka memberikan jalan nafasnya dengan cara lewat hidung. Hal ini juga berguna pasien-pasien yang nafas spontan dan masih semi-conscious. Nah, ini NPA. Kalau ini kan OPA. Ini OPA. Ini yang kuning, ini NPA. Ini yang lewat hidung. Dia lebih kecil, lebih bulat. Ini yang masuk ke mulut. Itu yang ke hidung, nasofaringeal airway. Yang NPA. Kemudian ukuran dewasa biasanya 8 sampai 9, medium 7 sampai 8, kecil 6 sampai 7. Teknik insersi, pilih alat dengan ukuran yang tepat, lalu lumasi dengan jeli ya. Kemudian masukkan NPA secara halus dengan arah ke daun telinga, menghindari sekat hidung yang dapat berdarah bila kena. Apabila airway tidak dapat dimasukkan pada salah satu lubang hidung, coba lagi lubang hidung yang sebelahnya. Jangan memaksa NPA jika tidak masuk. NPA berhasil apabila suara mengorok sudah menghilang. Jadi kalau pasien mengorok, terus ada trismus, ada ini, pasien NPA. Tapi kalau enggak, biasanya cukup pakai OPA. NPA tadi jika mulut susah dibuka, kemudian ada luka di mulut, itu pakai NPA. Tapi kalau enggak, cukup dengan OPA. Cara milih ukuran, besarnya diameter sama dengan kelingking penderita. Panjangnya dapat diukur dengan cara dari pangkal hidung. Oke, jika terlalu panjang, diukur dari pangkal hidung penderita ke ujung daun telinga. Dari pangkal hidung ke daun telinga. Tadi kalau OPA dari ujung bibir ke pangkal telinga. Tapi kalau NPA, nasofaringeal dari ujung hidung ke telinga. Jika terlalu panjang, udara akan mengalir ke lambung dan bukannya paru sehingga akan menyebabkan lambung menjadi kembung atau distensi abdomen. Jadi makanya ukurannya harus pas, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti malah masuk ke salsabila. Oke. Teknik insersi nasofaringeal airway. Ini tadi. Oke. Tadi kalau OPA dari ujung bibir ke telinga. Tapi kalau
Kalau NPA dari bawah atau ujung hidung, bawah hidung ke telinga. Kemudian masukkan ke hidung secara perlahan. Nanti akan seperti itu. Ya. Ini jarang sih dilakukan, cuma perlu diketahui kalau ada tadi ya. Kalau di rumah sakit yang paling banyak OPA atau good. Oke, itu yang berkaitan dengan membuka jalan nafas dengan alat. Sebenarnya ada satu lagi yaitu dengan ETT ya, tapi ETT nanti dengan pelatihan-pelatihan PTCLS biasanya akan diajarkan. Kemudian kita lanjutkan dengan pengkajian tadi. Oke, breathing tadi, secara pengkajiannya. Nah, sirkulasi. Ada tidaknya denyut nadi. Jadi kalau sirkulasi, selain perdarahan, tanda-tanda sirkulasi bagus itu kalau ada denyut karotis. Denyut nadi kalau kita mau megang denyut nadi karotis, itu kurang lebih jakun, kemudian naik ke atas, ke samping, kurang lebih 2 jari, kemudian kita tekan. Kalau dia ditekan kemudian ada denyutnya bagus, berarti sirkulasi atau jantungnya berdenyut dengan baik. Kemudian tidak ada tanda-tanda shock, tidak ada perdarahan eksternal, tidak ada perdarahan. Jadi nadinya bagus, kemudian tidak ada tanda shock, tidak ada perdarahan. Tanda-tanda shock itu nadinya menjadi lambat, ya. Kemudian pernapasan menjadi cepat, nadinya menjadi lemah, itu tanda-tanda shock. Awalnya tanda-tanda shock itu semua TTV meningkat, tapi setelah shock biasanya semua TTV akan menurun. Disability tadi harus periksa GCS. GCS pasti masih ingat ya. GCS adalah meriksa respon mata, membuka mata, respon verbal, kemudian respon motorik. Respon membuka mata itu kalau normal adalah 4, dipanggil kita datang langsung membuka mata itu 4, tidak ada respon 1. Kemudian verbal itu paling tinggi 5, tidak ada desorientasi, 1 tidak ada respon. Kemudian kalau motorik itu nilai tertingginya 6, mengikuti perintah. Jadi contohnya disuruh angkat tangannya Pak, segala macam. Itu bagus, berarti nilai 6. Nilai terendahnya adalah 1. Jadi GCS nilai tertingginya 15, nilai terendahnya 3. Nilai 15 adalah kompos mentis, nilai 3 adalah koma. Kemudian pupil. Pupil lihat ke simetris enggak antara kanan kiri. Kemudian apakah dia midriasis atau miosis. Jadi biasanya kalau pupilnya melebar, itu ada proses penurunan kesadaran. Kemudian anisokor, kemudian melebar atau midriasis. Kemudian lihat kemampuan motorik pasiennya. Pengkajian sekunder, tadi primer pengkajian primer A, B, C, D, E. Sebenarnya sampai H ya, tapi ini di materi ini sampai E. H itu apa? A, B, C, D. E tadi exposure, F itu Foley kateter, masang kateter. G gastric tube. Gastric tube itu pasang NGT. H itu heart monitor, pasang monitor atau pasang EKG. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure, kemudian Foley kateter, kemudian gastric tube atau NGT, kemudian hanya heart monitor, pasang monitor atau pasang EKG. Ya, itu pengkajian primer, tapi cukup ABCDE juga cukup ya. Kemudian pengkajian sekunder, riwayat penyakit dikaji juga riwayat penyakitnya. Kemudian sampel, sign, simptom, alergi, medikasi, medical history, last meal, event leading. Jadi kalau mengkaji juga dilihat ada gejalanya, apakah ada alergi enggak,
pengobatannya apa, kemudian riwayat penyakitnya sebelumnya apa, ya, kemudian terakhir makan apa, ya. Kemudian teori metode untuk mengkaji nyeri PGRST, ini saya kan sudah tingkat 3 sudah sangat paham apa namanya untuk mengkaji nyeri. Kemudian pengkajian head to toe dari ujung kepala sampai ujung kuku, head to toe. Kemudian juga dikaji psikososialnya. Siapa tahu pasien apa namanya kegawatannya karena kecemasan yang tinggi, depresi, sehingga mengalami ada tindakan bunuh diri, ya, itu juga dikaji psikososialnya. Kemudian pemeriksaan penunjang atau lab, ronsen, dan lainnya. Diagnosa keperawatan adalah PES, problem, etiologi, simptom, baik bersifat aktual maupun resiko. Jadi sama ya pengkajian diagnosa untuk pasien dengan KMB maupun KGD, rumusnya adalah PES, problem, etiologi, dan simptom. Prioritas masalah ditentukan dengan berdasarkan besarnya ancaman kehidupan klien atau berdasarkan penyebab timbulnya gangguan kebutuhan klien. Jadi prioritasnya adalah ABC. Jadi kalau gangguannya di A, B, airway breathing, itu lebih prioritas daripada gangguan di C atau di D. Makanya yang paling utama saat A-nya bermasalah, A-nya dulu harus segera dilakukan tindakan, baru ke yang lainnya. Kalau timnya banyak, oke. Timnya banyak, oke. Ada yang ke A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Itu lakukan tindakannya. Masalahnya kan sama. Tapi kalau hanya satu orang, ya masalah ABC-nya itu yang menjadi utama. Yang harus dilakukan tindakan. Contoh masalahnya gawat darurat, bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, gangguan perfusi jaringan perifer, gangguan perfusi jaringan serebral, nyeri dada, gangguan D. Makanya ini juga diagnosanya diambil dari ABC. A-nya, AB-nya, airway breathing-nya, bersihan jalan nafas, pola nafasnya breathing, gangguan pertukaran gas ini juga breathing dan sirkulasi. Ini juga breathing atau gangguan di difusi. Kemudian penurunan curah jantung, ini di C, perfusi jaringan ini C juga di sirkulasi. Nyeri dada ini di sirkulasi juga, nyeri dada pada pasien dengan jantung, itu juga gangguan perfusi ke otot jantung, itu makanya akan dia nyeri dada. Gangguan volume cairan juga sirkulasi, kebutuhan nutrisi, termoregulasi, kecemasan, panik, risiko tinggi cedera berulang, keterbatasan aktivitas. Ini yang mungkin muncul. Tapi yang paling sering adalah bersihan jalan nafas. Gangguan aktivitas juga boleh untuk pasien-pasien dengan mengalami fraktur. Ya, fraktur itu juga gangguan jalan nafas, gangguan aktivitas, keterbatasan aktivitas. Kemudian perfusi juga kalau dia mengalami perdarahan dari kasus-kasus trauma jantung. Makanya kasus kegawatan ini adalah kasus jantung dan kasus trauma, kasus cedera. Rencana keperawatan. Nah, Renpra ini dibuat dari sama ya, mau KMB, KGD sama. Jadi monitoring, tindakan mandiri dan kolaborasi. Dan PEMKES ya, pemantauan, observasi, monitor, tindakan mandiri, kolaborasi. Ini contohnya, pada pasien dengan sumbatan jalan nafas, bila disebabkan benda asing, tersedak makanan atau bakso, keluarkan dengan Heimlich manuver. Bila disebabkan karena spasma otot atau edem laring, berikan tindakan konservatif, berikan oksigen, bronkodilator, antiedema. Ya. Pengawasan ketat terhadap gejala yang timbul, lapor tindakan intubasi,
atau tracheostomi segera bila usaha di atas gagal. Jadi kalau semua sudah gagal, ini bisa lakukan intubasi ETT. ETT bisa namanya endotracheal tube. Endotracheal tube itu yang dipasang alat yang panjang langsung ke bronkus ya, langsung ke jalan nafas dari hidung ke jalan nafas langsung sampai ke tracheal ya, endotracheal tube, sampai dari hidung sampai tracheal itu namanya ETT. Kemudian tindakan intubasi tracheostomi bila usaha di atas gagal. Implementasi keperawatan mandiri kolaborasi. Tindakan pemantauan ini sama aja ya, kemudian Kemenkes, kemudian tindakan mandiri, kemudian kolaborasi. Kolaborasi contohnya kalau pasien dengan ada hematotorak, ada darah di paru, maka dilakukan pemasangan WSD. WSD dilakukan oleh dokter. Evaluasi dapat dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan klien, 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, dengan kondisi klien kebutuhan. Ingat konsep kegawatan hanya 2-6 jam. Jadi cepat lakukan tindakan, cepat evaluasi kondisi pasien. Nah, nanti akan terlihat respon pasien apakah dia mengalami perbaikan atau pemburukan. Dokumentasi, tujuan dokumentasi keperawatan adalah perangkat asuhan, komunikasi, legal, penelitian, statistik, pendidikan, dan audit. Ini semuanya sudah dipelajari ya dari tingkat 1, tingkat 2, manajemen Menkep, kemudian Dokkep, ini semua sudah dipelajari. Cuma prinsipnya kegawatan ini harus selalu dilakukan pencatatan dengan baik, karena kita akan bertanggung jawab dengan kondisi pasien. Jangan sampai pasien meninggal, datang meninggal kita nggak ada catatan apapun. Datang dengan perdarahan hebat, kemudian tanda-tanda vitalnya seperti apa, itu harus tercatat. Jadi jangan sampai pasien di IGD sudah kita melakukan tindakan banyak tapi tidak tercatat, ya sama aja bohong, nanti aspek legalnya akan dipertanyakan. Kemudian ini standar dokumentasi menurut AHA, ANA ya, American Nurse Association. Standar 1 adalah pengkajian, standar 2 adalah diagnosis, sama ya. Standar 3 adalah identifikasi kriteria hasil. Jadi kalau kriteria hasil ini masuk ke Renpra, kemudian rencana, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Oke, saya akan melihatkan dulu sebentar. Nggak ada di sini.
Ini sedikit berkaitan dengan tadi yang intubasi ya. Oke, bentar lagi. Ini contoh tadi yang tindakan sendiri. Yang tindakan sendiri, kalau dia kursi ya, bisa dilakukan Heimlich manuver sendiri. Ini yang back blow, banyak pada bayi. Ini abdominal thrust, bisa dilakukan. Chest thrust. Oke. Nah, ini yang namanya intubasi. Atau tadi kan yang OPA, NPA sudah, sekarang contoh yang intubasi. Jadi intubasi itu, ini yang namanya laryngoskop. Jadi nanti yang memasukkan masuk ke dalam ini alat-alatnya, ada stetoskop, kemudian ada squid, ada laryngoskop, ya. Kemudian ada BVM, ini ada ETT-nya, ya. Tuh, ya. Jadi ini yang caranya untuk masukkan ETT, buka mulutnya. Dia kalau ETT lewat mulut ya, lewat mulut pakai laryngoskop ini. Nah, ini di lubang di trakealnya antara pita suara di sini nanti masuk ke sini. Kalau di lowongan aku masukin semua, Bob. Enggak Ya, ini. Iya, enggak. Ya. Iya. Kan rumah sakit juga Lara. Itu Yang mau. Tapi corona itu aku. Sare. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Jadi pengkajian berkaitan dengan asuhan keperawatan, khususnya di gawat darurat adalah bagaimana bisa mengkaji ABCDE dengan baik, ya. Bisa melakukan tindakan untuk tanpa alat pada pasien yang mengalami masalah di gangguan sumbatan jalan nafas dengan finger swab, dengan head chin lip, jaw thrust, kemudian dengan back blow, kemudian dengan Heimlich manuver, abdominal thrust, chest thrust, ya. Kemudian dengan alat itu bisa dengan OPA, oropharyngeal airway, atau dengan Gudel atau Mayo, kemudian dengan NPA, nasopharyngeal airway, kemudian juga dengan intubasi atau ETT, ya, kemudian bisa juga tadi ada beberapa yang tracheostomi, cricoidotomy, itu bisa dipelajari saat pelatihan BTCLS. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Kemudian materi-materi selanjutnya nanti bisa sesuai dengan silabus atau kita koordinasi dengan SIPEN KGD. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, tetap berproses menyelesaikan semester 6 dan tetap berproses di KTI. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menyelesaikan studinya. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.